Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu, ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga iman kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau dan dapat menghasilkan buah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat pertama dan yang kedua. Demikian sabda Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Tema renungan pada pagi ini adalah sedih tak berujung. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada salah satu lagu dari almarhum Glenn Fredly yang sangat tenar di kalangan anak muda, yaitu sedih tak berujung. Kelihatannya lagu ini memang sangat realita, tapi jangan sampai kita terjebak dengan syairnya sedih tak berujung. Kalau kita percaya dengan kalimat tersebut, kita akan menjadi orang yang pesimis, frustasi, bahkan putus asa dalam hidup ini. Saudara yang terkasih, masa sih kesedihan yang kita alami dan yang kita rasakan saat ini tidak akan berakhir? Apa iya sedih kita enggak berujung? Tentu ini tidak benar. Untuk segala sesuatu dalam hidup ini pasti ada masanya. Karena firman Tuhan mengatakan, untuk segala sesuatu ada waktunya. Memang, kesedihan bisa saja tidak akan berakhir kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan. Itu kalau kita hidup di luar firman dan kebenarannya. Apalagi kalau kita sendiri memang memberi ruang dan membiarkan hidup kita tinggal di dalam kesedihan yang berkepanjangan, yang akhirnya perjalanan hidup kita hanya dihiasi oleh keluh kesah, pesimis, penyesalan, kemarahan, dan sebagainya. Jangan heran kalau yang terjadi adalah sedih kita tidak ada habis-habisnya. Di dalam Tuhan, kesedihan yang kita alami bisa Tuhan ubahkan menjadi kesukaan dan sukacita yang besar. Sebab Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang selalu mendatangkan dan memberi kebaikan bagi hidup kita. Saudara yang terkasih, jika saat ini kita mengalami kesedihan, mari datanglah kepada Tuhan. Jangan malu untuk mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan sangat mengerti dan memahami kita. Mintalah hikmat agar kita bisa mengerti apa yang harus kita lakukan dalam mengatasi kesedihan dan masalah kita. Saudara yang terkasih, kita harus yakin bahwa masalah yang kita alami pasti akan berlalu, berganti dengan hal-hal baru yang bisa membuat kita bersukacita. Ketika kita bersama Tuhan, kita bisa melihat sesuatu yang indah. Di balik kesedihan itu, Tuhan pasti punya rencana yang baik untuk kita.
Ketika masalah itu datang menyapa kita, ingatlah akan firman Tuhan yang mengatakan, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Itu artinya bahwa kesedihan-kesedihan kita akan berujung atau bisa selesai. Saudara yang terkasih, di dalam Tuhan selalu ada pengharapan baik. Karena itu serahkanlah segala persoalan kita kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong kita, karena segala sesuatu ada masanya untuk berakhir. Demikian juga pandemi yang masih ada hingga saat ini, pasti juga akan berakhir. Mari kita bangun karakter optimis, agar ketika ada masalah atau kesedihan datang, kita selalu meyakini bahwa Tuhan akan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan bahwa segala sesuatu ada masanya. Kami percaya bahwa kesedihan dan masalah kami pun akan berakhir, karena Tuhan yang selalu menolong kami. Kami juga mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang sakit, Tuhan kiranya memberkati setiap upaya yang dilakukan, sehingga mereka memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami kepadamu. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami di dalam menjalankan aktivitas kami hari ini. Kami memohon kiranya Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan pagi ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.